keringanan dari pemerintah terkait pengguna narkoba. Menurut Abang sendiri gimana nih? Ya, kita melihat ya, sekarang ini ada kebijakan yang akan baru-baru ini kan dipanggil ya, Menteri Hukum, Yusril, Menteri HAM, Kemenkumham. kemudian Menteri Imigrasi dan Lapas, Lapas namanya, oleh Pak Presiden Prabowo, dan kemudian Menko Hukum dan HAM, Pak Yusril, Profesor Yusuf Mahendra kan, di situ kan dibahas masalah para napi narkoba, pemakai ya, penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri. Nah, pemerintah kan akan mengambil kebijakan mau diberikan amnesti. Dan memang yang pantas itu hasil dari keputusan yang kita baca di media kan, ya kalau orang memang harus direhabilitasi ya memang harus direhabilitasi. 44.000 kan napinya narkoba. Nah, menurut ya kan selama ini menurut saya penanganan narkoba ini memang udah salah. Karena apa? Uang makannya aja setahun sampai 2, sekian triliun uang untuk konsumsi untuk ya para napi di lapas itu. Nah, ini kan sangat luar biasa. Nah, bukannya di napi, bukannya di lapas itu malah menyembuhkan, malah menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena para napi kan dikumpulkan dengan penjara. Nah, akhirnya bukannya menyembuhkan penyakitnya, malah menambah penyakit baru. Ada yang keluar di situ kambuh lagi. Ada yang keluar dari sana. Karena apa? Para napi itu kan ya ditahan sama dengan bandar. Ya, sekarang ada satu sel ya, yang kita lihat kan, kemudian bergaul dengan penjahat yang pencuri macam-macam. Nah, akhirnya ya kita berterima kasih lah dengan Pak Prabowo, presiden yang sekarang. Mungkin beliau udah lama ya melihat menangani masalah perkara narkoba ini untuk penyalahguna untuk diri sendiri itu memang konteks itu ya menurut kita udah bertentangan dengan undang-undang narkotika, undang-undang nomor 35 tahun 2009. Karena kan di situ kan sebenarnya kan udah jelas penyalahgunaan narkotika ini memang harus direhabilitasi di obat, bukan di penjara. Ya mudah-mudahan ya sekarang ini kan lagi dibahas di DPR. DPR ini sangat setuju juga. Kenapa ya kan? Karena uang sekian banyaknya untuk ya para napi ini yang di rutan yang akhirnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, malah jadi sia-sia ya untuk napinya dari pidana napi Di rutan. Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dan keluar juga tidak ada manfaatnya. Ya mudah-mudahan ini akan membawa angin segar juga ke perkara Amar ini. Dan kemudian juga kita lihat juga statementnya Pak Profesor Yusuf Mahendra ya, Menteri Hukum dan HAM. Ya ini jadi menurut kami perlu juga jadi pelajaran gitu. Menjadi edukasi bagi para penegak hukum. Janganlah menghukum seseorang itu berdasarkan dendam atau berdasarkan tidak senang. Ini kan banyak kan, yang akhirnya kan banyak ya kadang-kadang dalam penegak hukum narkotika banyak karena dendam, karena tidak senang. Ya, nah ini kan ya mudah-mudahan ya ke depannya jangan ada lagi. Kalau orang-orang sakit ini ya jadi obatnya aja dioperasi kan selesai. Apalagi nggak perlu biaya negara. Kenapa? Bisa aja kan dibebankan keluarganya. Mungkin lebih senang keluarganya itu
mengobati dia daripada mengurus malam di hutan, di lembaga. Karena apa? Biaya penengok lagi, belum biaya macam-macamnya. Ya publik tahu lah biaya apa yang terjadi di hutan itu, pasti kan orang semua tahu lah, ya kan. Bang, tapi abang sudah atau nantinya akan ngasih info ke Amar terkait pemberitaan ini akan membawa angin segar buat Amar, nantinya akan tetap. Ya pastilah kita berikan info, dan nggak perlu ke sedikit info juga kan. Ini kan media ini kan masuk juga kan, semua berita media ini kan pasti masuk ke hutan. Karena apa? Media ini kan udah merambah kemana-mana, ke kampung-kampung aja. Apalagi kan hutan-hutan itu banyak di kota, pasti kan medsos kan pasti masuk. Dan itu juga kan ya mudah-mudahan inilah angin segar. Mudah-mudahan ya, karena perkara Amar ini udah masuk dalam ranah kasasi, sekarang udah di Mahkamah Agung, supaya didengar juga oleh Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung yang akan menangani perkara Amar ini. Ya untuk Amar ini ya dituntutlah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang udah diwacanakan oleh Pak Presiden Prabowo, dan kemudian juga oleh Menteri Hukum dan HAM, Menko Hukum dan HAM, dan Kementerian Hukum, dan DPR sendiri. Nah, jangan ada lagi ya, ibaratnya kalau udah ada kebijakan negara gitu, ya mudah-mudahan Hakim Agung juga akan mengikuti Amar ini, ya diputuslah dengan rehabilitasi, tidak perlu lagi di penjara. Itu yang kita himbau melalui media ini, supaya perkara ini cepat diputus. Jadi dia bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Itu. Bang, terkait terakhir gosip Amar disukai oleh Miske, seorang dokter, menurut abang sendiri gimana? Info abang udah dapat? Ya kalau sebenarnya kan dia sekarang dekat dengan dokter itu, menurut saya ya sah-sah saja. Karena apa ya, dia satunya single parent, kemudian ya kalau menurut infonya ya, dokternya juga single parent. Nah kemudian juga kan Amar ini kan ya kan namanya orang sakit. Nah, dia butuh ya maksudnya ada dokter yang simpatik sama dia, mungkin menyukai dia. Ya kan bisa juga kan menambah wawasannya tentang kesehatan, mungkin juga mengontrol badan juga, ya kan, kesehatannya, memotivasi dia juga untuk menjauhi, jangan lagi terlibat narkotika, apa supaya penyalahgunaan narkotika, supaya apa ya kesehatannya ini menurutnya tidak benar. Pasti kan masukan dari seorang dokter itu kan sangat bermanfaat menurut saya. Ya benar lah itu kan. Malah kita ya dia dapat itu menurut saya itu yang hal positif ya, yang benar-benar dia haruslah bergaul ya, dan menambah ilmu kesehatan dengan dokter ini. Berarti abang setuju ya? Setuju lah ya, dalam arti kan ya kan positifnya besar banyak daripada negatifnya. Dan dia kan lain kalau dokter K ini ibaratnya istri orang, kan berarti kita nggak setuju. Tapi abang tahu Miske itu siapa? Sudah tahu sebenarnya? Ya kalau saya sih ya udah kasih juga, ya kan, dan dikenalkan Amar juga, dikenalkan oleh adiknya juga, adik sama Panji. Menurut saya ya hal yang positif lah menurut saya. Berarti itu dikenalkan sebelum Amar masuk atau gimana? Sesudah Amar masuk baru dikenal? Ya pasti kan sejak Iris menikah. Saya juga tahunya itu kan pada waktu Adit sama Panji ke sana, kemudian Amar kan menghubung saya juga bahwa dia
ada dekat sama dokter K, ya kan. Cuma saya kan nggak malah saya bilang kan ya kalau pendapat hukum saya kan ya positif lah, ya kan. Dan saya tidak detail juga sih hubungnya dekat bagaimana, itu kan bukan privasi saya kan masalah hukum juga. Tapi dia dekat itu ya saya memang tahunya dari Amar juga. Terakhir, melihat sosok dokter K itu, abang melihatnya gimana? Melihat sosok dokter K itu gimana abang melihatnya? Ya kalau saya tengok ya cantik lah orang. Ya kan masing-masing orang tuh kan ya beda-beda penilaian ya. Kalau saya ini kan ya orang normal aja ya, menurut saya cantik lah. Dan pendidikannya ya namanya dokter. Kemudian dari keluarga orang terkenal juga. Nah, kita kan udah apa juga ya dapat masukan. Padahal orang tuanya punya pesantren gitu, menurut informasi. Tapi saya belum pernah ke pesantrennya. Tapi ini dia termasuk orang terkenal juga keluarganya.